Maka kamu dengar nama Klaus Schwab, dia bukan presiden, bukan raja, tapi punya pengaruh lebih besar dari banyak pemimpin dunia. Dia pendiri World Economic Forum, organisasi tempat para miliarder dan pemimpin dunia bertemu untuk menentukan arah masa depan umat manusia. Dan baru-baru ini dia membuat pernyataan yang bikin dunia gemeter. Katanya dalam 10 tahun ke depan manusia tidak hanya terhubung dengan internet, tapi otaknya akan langsung tersambung dengan chip digital. Apakah ini masa depan atau awal dari perbudakan baru? Advancing very fast. But can you imagine that in 10 years when we are sitting here, we have an implant in our brains and I can immediately feel, because you all will have implants, and we measure your brain waves, and I can immediately tell you how the people react, or I can feel how the people react to your answers. Is it imaginable? I think that is imaginable. I think I think, you can imagine that. You can imagine, well, you're going to be sort of transplanted into, the internet, so to speak, to live forever in a digital realm. You can imagine that, you just in your biological incarnation are going to live to be some, very long age. Schwab seorang yang jarang muncul di media arus utama, tapi setiap ucapannya bisa mengguncang dunia. Dalam sebuah wawancara di Swiss, dia berbicara tentang sesuatu yang disebut The Fourth Industrial Revolution, revolusi industri keempat. Menurutnya, dunia sedang memasuki era baru, bukan lagi tentang mesin uap, listrik, atau komputer, tapi tentang penggabungan antara tubuh manusia dan teknologi digital. Klaus berkata dengan nada tenang tapi penuh keyakinan, "The physical, digital, and biological world are merging." Dunia fisika, digital, dan biologis sedang menyatu. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi maknanya menggentarkan. Bayangkan, tubuh manusia tidak lagi alami. Setiap sel, setiap neuron bisa terhubung dengan sistem digital. Teknologi yang dulunya hanya di tangan, kini masuk ke dalam kepala. Chip yang ditanam di otak akan membuka dunia baru. Kita bisa berpikir lebih cepat, mengakses informasi tanpa layar, bahkan berkomunikasi hanya lewat pikiran. Namun, di balik janji kemajuan itu, ada ketakutan besar karena chip itu bukan sekedar alat, dia bisa menjadi pintu masuk untuk kontrol total. Jika sebuah sistem bisa membaca pikiranmu, maka sistem itu juga bisa mempengaruhi pikiranmu. Klaus Schwab menyebutnya transhumanisme, langkah di mana manusia dan mesin menjadi satu. Tapi banyak ilmuwan memperingatkan, ketika manusia menyatu dengan mesin, siapa yang sebenarnya menjadi tuan dan siapa yang menjadi budak? Apakah ini masa depan yang kita inginkan atau masa depan yang perlahan sedang mereka paksakan kepada kita? Klaus Schwab dan para pendukung revolusi industri keempat menyebut semua itu sebagai kemajuan peradaban. Mereka bilang chip di otak manusia bukan untuk mengendalikan, tapi untuk memperkuat kemampuan otak manusia itu sendiri. Mereka menyebutnya Human Enhancement Technology, teknologi untuk meningkatkan manusia. Dengan chip itu, kita bisa menyimpan memori tanpa batas, mengunduh ilmu pengetahuan langsung ke otak, atau bahkan mengontrol perangkat hanya dengan pikiran. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah, tapi ini nyata. Neuralink milik Elon Musk sudah menguji implan di otak manusia, dan proyek sejenis sedang dilakukan di Eropa, Cina, dan Amerika Serikat. Mereka semua berbicara tentang hal yang sama, masa depan di mana manusia bisa berpikir lebih cepat, bekerja lebih efisien, dan tidak tertinggal oleh kecerdasan buatan. Tapi di balik narasi indah itu ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, karena setiap teknologi hebat sepenuhnya dua sisi, menyelamatkan atau memperbudak. Kalau chip itu bisa meningkatkan otakmu, maka chip yang sama bisa juga mematikan bagian otakmu yang dianggap berbahaya. Jika chip bisa membuatmu cerdas, maka dia juga bisa membuatmu patuh, dan di tangan orang yang salah, peningkatan manusia bisa berubah menjadi pengendalian manusia.
Microsoft bilang di masa depan siapa yang menguasai data, dia menguasai dunia. Dan kalau chip itu bisa membaca isi kepalamu, maka data terbesar yang akan mereka miliki bukan lagi dari ponselmu, tapi dari pikiranmu sendiri. Dunia sedang bergerak cepat ke arah yang tidak kita sadari. Banyak orang mengira ini hanya teori konspirasi, padahal uji coba chip otak sudah berjalan bertahun-tahun di laboratorium rahasia dan perusahaan besar. Neuralink milik Elon Musk sudah berhasil menanamkan chip di otak manusia. Seseorang yang lumpuh ini bisa menggerakkan kursor komputer hanya dengan pikirannya. Sebuah keajaiban teknologi tapi juga sebuah peringatan, karena setiap langkah menuju kemudahan selalu ada harga yang harus dibayar. Privasi, kebebasan, dan kendali atas diri sendiri. Bayangkan aja kalau chip itu menjadi normal, anak-anak lahir dan langsung disarankan untuk upgrade otak mereka. Sekolah tidak lagi mengajarkan berpikir, cukup mengunduh pelajaran ke dalam kepala. Pekerjaan tidak lagi dilihat dari kemampuan, tapi dari seberapa cepat chip otakmu bekerja. Dan ketika semuanya terkoneksi, pemerintah dan korporasi bisa tahu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu inginkan. Bahkan sebelum kamu menyadarinya, kamu tidak bisa berbohong, tidak bisa menyembunyikan emosi, tidak bisa menolak sistem. Mereka bilang ini demi kemajuan umat manusia, tapi yang terjadi bisa jadi adalah bentuk baru dari perbudakan digital. Kita bukan lagi pengguna teknologi, kita menjadi bagian dari teknologi itu sendiri. Chip di otak akan menghapus batas antar manusia dan mesin, tapi kemungkinan bersamaan dengan itu batas antara kebebasan dan keadilan juga ikut hilang. Gimana menurut kalian? Pertanyaannya sekarang, apa yang akan terjadi jika semua ini bukan lagi pilihan tapi kewajiban? Bayangkan dunia 10 atau 20 tahun ke depan ketika setiap manusia lahir sudah memiliki chip identitas di dalam otaknya. Chip itu bukan hanya alat bantu, tapi tiket untuk hidup dalam sistem. Tanpa chip, kamu tidak bisa bekerja, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa masuk ke sekolah, rumah sakit, atau bahkan mengakses dunia digital. Kedengarannya ekstrim, tapi lihatlah dunia sekarang ini. Dulu internet hanya alat hiburan. Sekarang tanpa internet, manusia modern nyaris tak bisa hidup sama sekali. Begitu juga dengan ponsel, data pribadi, dan akun digital kita. Langkah selanjutnya hanyalah membawa semuanya ke dalam tubuh manusia. Dan di sanalah humanisme menjadi kenyataan. Ketika manusia tidak lagi sepenuhnya manusia, ketika batas antara pikiran dan mesin hilang, dan kesadaran manusia menjadi bagian dari jaringan global. Tapi apakah itu benar-benar kemajuan atau justru akhir dari kebebasan sejati? Kita akan hidup di dunia di mana privasi adalah ilusi, di mana pikiranmu bisa dianalisis, emosimu bisa dipantau, dan keputusanmu bisa diarahkan oleh sistem yang kamu sendiri tidak bisa lihat. Microsoft menyebut ini masa depan yang eksklusif dan terkoneksi, tapi banyak pemikir independen memperingatkan ini bisa menjadi bentuk kolonialisme baru, bukan penjajahan tanah, tapi penjajah kesadaran manusia. Dan ironinya, manusia akan menyambutnya dengan sukarela, karena semuanya dibungkus dengan kata kemajuan, inovasi, dan efisiensi. Mungkin nanti orang yang menolak chip akan dianggap primitif, akan dijauhi, akan disisihkan dari sistem, dan pada akhirnya kita akan menghadapi dilema terbesar dalam sejarah manusia. Apakah kita rela kehilangan kemanusiaan demi menjadi lebih canggih, atau kita akan mempertahankan kemanusiaan meski harus hidup di luar sistem yang mereka ciptakan? Kita tidak bisa menghentikan teknologi. Sejarah sudah membuktikan setiap penemuan besar dari listrik, senjata, sampai internet selalu membawa dua sisi, kemajuan dan kehancuran. Tapi kali ini taruhannya jauh lebih besar, karena yang dipertaruhkan bukan hanya uang dan kekuasaan, tapi kesadaran manusia itu sendiri. Microsoft dan para elit dunia menyebut revolusi industri keempat ini sebagai masa depan yang tak terkalahkan, dan mungkin mereka benar, masa depan itu memang sedang datang. Namun pertanyaannya, masa
depan seperti apa yang akan kita pilih? Apakah kita akan membiarkan otak kita menjadi surplus data global di mana setiap pikiran bisa direkam dan dikendalikan? Atau kita masih punya keberanian untuk berkata, cukup, kami tetap manusia. Teknologi seharusnya melayani manusia, bukan menjadikan manusia sebagai bagian dari sistemnya. Jangan biarkan mereka menentukan seperti apa kamu berpikir, merasa, atau hidup. Karena sekali kamu kehilangan kendali atas pikiranmu, kamu sudah bukan lagi manusia bebas. Kamu hanya algoritma yang berjalan sesuai perintah. Dan di masa depan nanti, ketika mereka datang menawarkan chip itu padamu dengan janji kecerdasan, kekuatan, dan kebahagiaan digital, ingatlah satu hal, setiap kemudahan yang diberikan sistem selalu menuntut satu hal, dirimu kendali. Jadi sebelum masa depan itu tiba, kita harus memilih apakah kita ingin menjadi manusia berpikir atau mesin yang dipikirkan. Terus pendapatmu di kolom komentar, apakah chip di otak ini kemajuan atau awal dari perkembangan modern? Dan kalau kamu ingin tahu negara mana yang sudah mulai mengembangkan teknologi ini diam-diam, pastikan kamu klik tombol subscribe, karena di video selanjutnya kita akan bongkar datanya satu per satu.